Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa kabarnya? Semoga saat ini kita sedang dalam kondisi yang baik dan sehat. Kalaupun kurang sehat atau dalam kondisi yang tidak baik, saya berdoa kiranya kasih dan rahmat Tuhan terus menyertai kita semua. Bapak Ibu, renungan kita pada hari ini saya beri tema Tenanglah Kini Hatiku, diambil dari Ulangan 31 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan takut, merasakan cemas, merasakan kekhawatiran di dalam hidup ini? Rasanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, perasaan tidak tenang merupakan bagian dari hidup yang tak terpisahkan. Begitu juga di dalam kisah-kisah dalam Alkitab, ada begitu banyak penggambaran tentang tokoh-tokoh Alkitab yang merasakan ragu, merasakan takut, merasakan cemas, dan khawatir dalam melangkah. Salah satunya ialah yang ada di dalam bacaan kita hari ini. Bacaan kita hari ini merupakan sebuah nasihat Musa kepada Yosua. Nasihat tersebut diberikan kepada Yosua karena ia harus melanjutkan perjalanan membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian tanpa Musa. Alkitab tidak menggambarkan bagaimana reaksi Yosua saat itu ketika Allah memilihnya untuk menggantikan Musa dan melanjutkan perjalanan itu bersama dengan bangsa Israel. Namun jika kita melihat konteksnya, mungkin kita bisa sedikit memahami seperti apa perasaan Yosua saat itu. Selama 40 tahun, Musa menjadi pemimpin bangsa Israel di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Musa selalu ada bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan itu. Namun sekarang Musa tidak akan ikut. Bahkan kepemimpinannya dialihkan kepada Yosua. Mungkin saja Yosua saat dipilih dia kaget gitu ya. Dia kaget karena apa? Karena yang dia pimpin ini sangat banyak. Bukan cuma 1, 2, atau 10 orang, tapi satu bangsa yang harus ia bawa ke tanah perjanjian. Ada rasa ragu, ada rasa bimbang, ada rasa cemas, bahkan mungkin takut memikirkan apa yang akan dijumpai nanti di depan. Apalagi gitu ya, situasinya pasti tidak mudah gitu ya, karena selama ini mereka selalu bersama dengan Musa. Untuk itu di dalam kondisi ini, Musa memberikan nasihat yang juga adalah memberikan semangat kepada Yosua. Dan isinya merupakan janji Tuhan kepada umatnya. Dalam ayat 8 dikatakan demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, sama seperti Yosua, kadang-kadang dalam hidup kita pun merasa ragu, merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir akan hal-hal yang kita jumpai. Ada kalanya kita merasa sulit sekali untuk melangkah di tengah kehidupan ini. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keraguan terus datang silih berganti dalam hari-hari ini. Apalagi dalam situasi sulit seperti sekarang ini,
Pandemi tak kunjung berakhir, boro-boro berakhir gitu ya. Kita sekarang mendapat info, mendapat berita bahwa ada varian baru COVID-19 yang telah masuk ke Indonesia. Ketakutan itu semakin mencuat. Kalau ada varian baru, itu artinya ada kemungkinan pandemi ini akan masih lama berlanjut. Yang satu belum selesai, yang lain sudah datang. Kita jadi cemas, kita jadi takut, kita khawatir kalau pandemi ini belum berakhir juga. Itu artinya kesusahan ekonomi masih berlanjut, gaji saya masih dipotong, saya masih sulit mencari pekerjaan, kita masih nggak bisa beribadah di gereja padahal aku udah kangen sekali ketemu teman-teman, aku rindu sekali ketemu bercengkrama bersama. Pokoknya ada begitu banyak dampak dari pandemi yang berkepanjangan ini. Belum lagi kita cemas dan takut karena sakit penyakit yang kita alami. Cemas dan takut karena masa depan yang tidak pasti. Ada begitu banyak hal yang membuat kita orang-orang percaya ini takut, cemas, dan khawatir. Namun Bapak Ibu, di tengah situasi hidup yang demikian, ada janji Allah bagi kita semua seperti janjinya kepada bangsa Israel dan Yosua saat itu. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ada Tuhan yang berjalan di samping kita. Ada Tuhan yang menggenggam tangan kita dengan erat. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Untuk itu jangan takut untuk melangkah ke depan dan jangan putus asa. Lalu kemudian kita bertanya, kalau gitu kita nggak boleh takut dong. Kalau gitu kita nggak boleh cemas. Kalau gitu kita nggak boleh khawatir. Emang bisa ya kita hidup tanpa perasaan-perasaan itu? Tentu jawabannya ya nggak bisa dong gitu ya. Itu akan selalu menjadi bagian dari hidup manusia gitu ya. Sepanjang kita hidup kita akan merasakan itu. Rasa takut adalah anugerah yang Allah berikan bagi kita. Untuk itu rasa takut adalah suatu hal yang sangat wajar kita alami. Allah tidak pernah meminta kita untuk meniadakan rasa takut. Allah justru meminta kita untuk mengelola rasa takut itu. Jangan sampai rasa takut itu justru menguasai diri kita, mengendalikan kita, mengontrol kita, sampai-sampai kita lupa bahwa kita ini adalah milik Allah, Sang Pemilik kehidupan. Jangan sampai rasa takut itu membuat kita lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang melampaui segala permasalahan hidup, segala ketakutan, segala kecemasan kita. Untuk itu, pakailah rasa takut itu sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk selalu bergantung, bergandeng erat, dan mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Allah. Melalui rasa takut, melalui rasa cemas, melalui rasa khawatir, kita sadar bahwa kita bukanlah apa-apa, kita bukanlah siapa-siapa, kita sangat memerlukan Allah, kita perlu Allah, kita perlu menggantungkan seluruh hidup kita padanya. Nah, caranya gimana gitu ya? Ya dengan terus memelihara hidup yang baik dengan Allah. Makin dekat dengan Allah setiap hari, makin sering gitu ya, makin sering membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, menghidupi firman-Nya, selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, kita dimampukan untuk tetap merasa tenang karena kita tahu bahwa Allah selalu dekat. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita berada di titik terendah kehidupan ini. Allah terus memimpin, Allah terus membimbing, Allah terus memegang tangan kita.
seperti lagu di dalam Kidung Jemaat 410. Saya rasa kita semua tahu lagunya gitu ya. Judulnya Tenanglah Kini Hatiku. Mari saya mau mengajak kita untuk menyanyinya bersama-sama.